Baik teman-teman, hari ini saya akan angkat satu berita, yaitu permohonan PK Sylvester Matutina gugur, ya, ditolak oleh hakim. Hakim soroti alasan sakit misterius, bla 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 bla. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi menggugurkan permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, yaitu Sylvester Matutina. Putusan ini diambil setelah Sylvester kembali mangkir, ya, dari persidangan dan dengan alasan sakit. Nah, alasan sakit ini yang ditolak sama hakim, ya, karena tidak jelas. Ya, pertama, ini seperti ini, ya, Ketua Majelis Hakim Iketut Darpawan menegaskan alasan yang diajukan Sylvester selaku permohon kali ini tidak dapat diterima, ya, karena alasan yang diajukan permohonan berdasarkan surat keterangan istirahat dan sakit ini tidak bisa kami terima, gitu, ya, ujar Darpawan dalam sidang di PN Jakarta Selatan Rabu, ya, 27 kemarin. Menurutnya ada sejumlah kejanggalan dalam surat keterangan sakit yang diajukan Sylvester ini. Selain tidak menjelaskan secara rinci penyakit apa yang diderita, surat itu juga tidak mencantumkan identitas dokter yang memeriksanya, bla 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 bla. Nah, saya nggak akan baca lengkap. Jadi lagi-lagi satu termul mengajukan PK dan ditolak, ya, karena menurut hakim alasannya sakit, tapi sakitnya nggak jelas dan tidak mencantumkan nama dokter yang memeriksanya. Jadi harusnya segera dieksekusi. Satu lagi pembelajaran buat kita, kembali ke bahasan yang dulu, yaitu bolak-balik zaman, ya. Waspada, kedoliman dan kebenaran, hak dan batil sampai dunia ini selesai tidak akan pernah gaduh, tidak akan pernah bisa dicampur. Hak dan batil, benar dan salah, baik dan buruk tidak akan pernah bisa dicampur. Walaupun Anda berusaha dengan sekuat ilmumu untuk mencampur adukkan, itu nggak akan terjadi karena senyawa kimiawi sunatullah, hukum rumus fisika sunatullah tidak mengizinkan itu. Ya, tetapi hak dan batil pasti akan terpisah dan hak atau kebenaran itu pasti akan menang, itu pasti akan mulia, dikenang sebagai sejarah yang baik. Begitu rumusnya. Sementara yang batil, yang bohong, yang munafik, yang penipu, yang dusta, yang culas, maka dia pasti tenggelam, dia pasti hilang ditelan sejarah, hilang ditelan waktu dengan cara yang hina dina. Itu sudah rumusnya, ya. Dan menurut saya, karena ini konten saya, ya, menurut saya termul-termul ini adalah calon-calon orang yang akan dihinakan sama Allah kalau dia tidak bertaubat. Termul-termul ini siapapun, bisa polisi, tentara, rektor, dekan, guru, pegawai negeri, tukang beca, rakyat jelata, YouTuber, konten kreator, siapapun, mahasiswa, ya kan? Kalau Anda jadi termul, membela orang mati-matian, membela manusia mati-matian, membela jabatan kekuasaan mati-matian, maka Anda akan, hanya soal waktu, Anda akan tergilas oleh zaman, Anda akan binasa tertikam belati nasib yang mengenaskan. Itu rumusnya begitu. Ini satu termul Sylvester Matutina mau di-backing oleh uang berjuta-juta triliun pun, ya, kalau hukum Allah sudah tiba, waktunya ya akan dieksekusi. Kita ingat Noel, walaupun dia mau membungkus dirinya dengan kata-kata yang bombastis, hukum mati koruptor, penjilat semua itu orang sekitar Jokowi, pencopet semua itu orang sekitar Jokowi, ternyata ya tadi itu senyawa kimiawi sunatullah tidak bisa dipungkiri, hanya soal waktu. Nah, ketika kebenarannya sudah muncul, maka semua keburukan si termul Noel ini kebongkar juga. Nah, sekarang kita tinggal nunggu hukum alam berikutnya, apakah si Noel ini akan dihukum mati sesuai dengan omongannya. Nah, kita tunggu nanti sejarah waktu yang akan memutuskan. Jadi begini, ya, termul yang lain, saya sebut termul karena
Anda bangga sebagai termul, bahkan sudah ada satu orang yang memproklamirkan dirinya sebagai termul, ya maka kita sebut Anda termul, yaitu Ternak Mulyono. Ya, Anda ini manusia sebenarnya, tapi Anda bangga menjadikan diri Anda sebagai ternak, ya sudah, memang sudah pilihan hidup Anda seperti itu. Padahal di waktu yang lain, di tempat yang lain sudah banyak termul-termul yang sadar gitu. Termul-termul yang sudah kebuka pikirannya. Tapi masih ada seperti Anda ini ya. Masih ada yang belum juga ngekoh. Bahkan kemarin ada satu video, ada kader PSI, saya nggak tahu siapa namanya, perempuan yang berkacamata itu, yang dia siap mendukung Gibran 2029 jadi presiden dan siap lengserkan Prabowo. Nah coba. Tapi padahal di suatu yang lain saya juga melihat video orang ini yang tidak pakai filter. Jadi ternyata beda ya, kalau tidak pakai filter, ya sebenarnya sudah berumur ternyata ya. Tapi setiap tampil selalu pakai filter, ya mungkin tidak percaya diri atau memang ya begitulah termul ya. Dia suka kemunafikan, dia suka kepalsuan, dia tidak mau apa adanya. Nah orang ini di dalam videonya siap melengsarkan Prabowo. Jadi sebenarnya sudah jelas sekawelewolo sebenarnya siapa musuh Prabowo itu sebenarnya. Siapa musuh pemerintahan ini sebenarnya. Ya kita tinggal tunggu hidayah Allah saja yang ke Pak Prabowo-nya ini dan lingkaran satunya itu, orang-orang Prabowo itu. Apakah mereka itu akan dapat hidayah dari Allah, segera sadar ya, lalu membasmi secara tuntas termul-termul yang bercokol di kabinet maupun termul-termul yang bercokol di luar kabinet. Ya kita tunggu saja nanti kalau memang Pak Prabowo mau dikenang sebagai pahlawan oleh bangsa ini, ya mudah-mudahan mau melakukan itu. Oke teman-teman ya. Sylvester Matutina ditolak PK-nya mungkin dalam waktu dekat, ya harusnya sudah kemarin ketika ditolak itu ya seharusnya sudah harus digiring ke tahanan harusnya, tapi saya tidak update lagi beritanya sampai hari ini. Oke teman-teman, salam akal waras, salam akal sehat, salam berdaulat ya. Kita itu membela Allah, membela agama saja. Ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha yansurkum. Hai orang-orang beriman, tolonglah agama Allah, Allah pasti menolongmu. Nah, kalau ini pasti absolut ya, de facto pasti. Yang ngomong Allah, yang bicara Allah, yang berfirman Allah. Surat Muhammad ayat 7. Intan surullaha yansurkum, tolong agamaku, aku pasti menolongmu. Nah, kalau Allah yang sudah ngomong begini, ya silahkan taklid buta, silahkan membabi buta, ya kan, silahkan korbankan duniamu, pikiranmu, hartamu, waktumu, silahkan. Kalau sudah Allah yang bilang begini, tolong agama Allah, ya mengenyangkan perut yang lapar, membangun harapan orang walaupun harapanmu gak jelas, ya apalagi ya seperti itulah ya. Bahagiakan orang walaupun dirimu belum bahagia, besuk orang yang sakit walaupun dia pernah menyakitimu, muliakan Al-Quran, makmurkan masjid. Seperti itu, ya kan? Oke teman-teman, menolong kok pejabat, menolong kok rezim laknatullah, membabi buta kok manusia, celakalah kamu. Ya, kamu ditakdir jadi manusia kok malah mau merubah diri jadi termul. Naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.